Ya kalau nggak ada berarti ada perubahan ya. Berarti sudah ada perubahan. Biasanya kan reaksi. Gini ya teman-teman, saya jelaskan ya. Saya akan ceritakan tentang jin nasab sekaligus. Jadi jin nasab itu teman-teman jin yang terikat dengan perjanjian di masa lalu. Misalkan ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, canggak, wareng, udah gedung siwur. Ya, orang tua kita itu mempunyai kelebihan kata kitanya, bahasa kitanya itu. Bisa mengobati orang, bisa nerawang, indigo, bisa ngeramal. Nah, iya, iya kan, karena itu. Nah, ketika orang tua tersebut meninggal, ya mau garapan meninggal dia ataupun kakek nenek ataupun bujang gawaring udah bersibur itu dia mengucap kepada kodamnya, tolong jaga anak cucuku. Maka otomatis kodam ya jin nasab tersebut ngikut teman-teman. Anak cucunya yang nggak tahu apa-apa, akibatnya yaitu nurut tanpa belajar ilmu kebatinan pun akibatnya peka dengan hal-hal gaib, ya bisa nerawang, bisa mengobati orang. Nah, tapi kalau anak cucunya itu akidahnya rusak, ya, maksudnya nggak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kelebihan tersebut digunakan untuk ya jadi dukun akibatnya teman-teman. Karena apa? Dia salah jalan. Karena dia nggak belajar dengan akidah yang lurus. Dia nggak belajar dengan mursyidnya, guru-guru yang ini, yang akidahnya lurus. Akibatnya apa teman-teman? Jadi dukun. Akibatnya cek kodam, penerawangan. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, kelebihan yang diberikan jin kodam, jin nasab itu, jin caka, jin nasab, jin leluhur itu menipu teman-teman. Di sisi lain orang tersebut diberi kelebihan, bisa mengobati orang, bisa merawang, bisa ilmu ini, ilmu itu. Di sisi lain akidah kita itu menjadi rusak. Bukan akidah kita ya. Ya maksudnya akidah orang tersebut menjadi rusak teman-teman. Kalau nggak dibarengi dengan ibadah, dengan akidah yang lurus, menjadi takabur sombong. Karena pengaruh jin-jin kodam tadi. Karena fasilitas yang diberikan jin leluhur itu sangat menjanjikan. Iya, kadang-kadang firasatnya tajam teman-teman. Sebelum kejadian sudah tahu bahwa besok ada kejadian ini, kejadian itu. Kalau kitanya nggak bersumber dengan Al-Quran, maka ya akibatnya seolah-olah jin nasab itu jadi penolong kita teman-teman. Jadi selalu mengikuti bisikan-bisikan gaib tersebut. Nah, ketika orang tersebut mengikuti jin-jin nasab tersebut, selalu mengikuti. Nah, ketika orang tersebut sudah terbuai, akibatnya nanti apa? Akidahnya digiring sedikit demi sedikit. Ilmunya digunakan untuk menipu, kadang-kadang kelebihannya untuk digunakan membodoh-bodohin orang. Ya tadi akibatnya buka-buka cek kodam, cek penerawangan. Akibatnya apa teman-teman? Akidah umat tersebut ya rusak. Orang yang awam ya terlalu meyakini bahwa dia itu orang sakti. Akibatnya apa? Orang awam nggak percaya dengan doanya sendiri, tidak yakin. Seolah-olah orang yang bisa nerawang itu ya orang yang sakti, orang yang punya kelebihan. Padahal ya itu teman-teman, budayanya jin nasab itu ya ibarat gini, jin nasab itu teman-teman ibarat orang yang berhutang ke rentenir. Jadi orang yang berhutangnya sudah meninggal, anak cucunya yang dicari. Nggak tahu menau, suruh bayar. Kayak gitu. Terus ikut. Selagi nggak diputus. Jadi sekali lagi jin nasab itu bisa dikeluarkan dengan akidah yang lurus, teman-teman. Dengan tauhid yang lurus. Ya nggak bisa dikeluarkan lewat ruqyah. Sama orang lain pun nggak bisa. Jadi keluarnya tuh ya diri sendiri yang Kang Roto, diri sendiri yang mengeluarkan dengan akidah yang lurus. Dengan akidah yang lurus caranya gimana? Ya sudah, yang kita cari itu syafaatnya Nabi teman-teman. Ya sudah, kembali ke Al-Quran dan Sunnahnya Nabi. Ya, jadi kalau di Al-Qurannya nggak memperbolehkan cek kodam, cek aura, kita lakukan. Kalau di Al-Qurannya nggak boleh percaya dengan jimat-jimat, kita lakukan. Intinya jangan menduakan Allah, jangan